Oke, selamat pagi Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Materi selanjutnya yaitu berkaitan dengan closing ceremony. Sebelum penutupan ada closing ceremony yang nanti akan disampaikan oleh narasumber tamu. Dalam hal ini yaitu saya perkenalkan dulu. Nama lengkapnya Dr. Muhammad Arfan MPDI selaku Wakil Direktur Pasar Sarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya. Beliau ini dosen sekaligus penulis, jadi memang berkompeten dalam bidangnya, sehingga kami pihak madrasah nanti butuh wawasan atau ilmu baru untuk mengisi atau memberikan materi berkaitan itu kepada siswa-siswi kami, Bapak. Ya, ini adalah, saya perkenalkan dulu, Bapak. Ini adalah siswa-siswi kami Man 2 Mojokerto, siswa baru dalam hal ini. Jumlah totalnya siswa kami yang diterima di Man 2 Mojokerto untuk tahun pelajaran 2021-2022 itu ada 410 untuk 410 yang ada di Man 2 Mojokerto. Sehingga ini siswa-siswi kami mohon diberi ilmu dalam hal ini mereka menuntut ilmu. Monggo waktu dan tempat kami persilakan untuk Bapak Dr. M. Arfan Muammar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak-anak siswi baru Man 2 Mojokerto? Alhamdulillah di hari ini kita bisa tatap muka secara virtual dalam rangka agenda masa ta'aruf siswa. Masa ta'aruf siswa. Oke ya. Hari ini saya akan memberikan sebuah materi yang sudah diberikan oleh panitia kepada saya, yaitu tentang ukhuwah Islamiyah. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya akan mencoba menyampaikan materi tentang ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar sesama Muslim. Ya, sebelum kita membahas tentang ukhuwah Islamiyah, ada sebuah pertanyaan mendasar yang mungkin bisa kita jawab secara bersama-sama. Dalam sebuah ayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sungguhnya di antara sesama mukmin itu adalah ikhwah atau saudara. Fa aslihu baina akhawaikum, maka perbaikilah hubungan persaudaraan di antara kalian, wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian dirahmati. Mohon nanti kalau waktunya kelebihan diingatkan. Di sini istilah ukhuwah yang sering kali kita gunakan adalah ukhuwah Islamiyah, yaitu hubungan persaudaraan Islamiyah. Tetapi landasan teologisnya, ayat dalam Al-Qur'annya itu menyebutkan innamal mu'minuna ikhwatun. Bukan innamal muslimuna ikhwatun. Pertanyaannya adalah kenapa bukan ukhuwah imaniyah, tapi kenapa kok ukhuwah Islamiyah? Padahal dalam ayatnya innamal mu'minuna ikhwatun, bukan innamal muslimuna ikhwatun. Pertanyaan yang sama juga bisa diajukan kepada Umar bin Khattab. Beliau adalah khalifah yang pertama kali menggunakan istilah Amirul Mukminin. Pertanyaannya kenapa tidak menggunakan Amirul Muslimin? Amir itu pemimpin. Amirul Mukminin pemimpin orang-orang mukmin. Amirul Muslimin pemimpin orang-orang muslim. Nah, untuk menjawab itu ada sebuah pertanyaan yang nanti akan diajukan oleh panitia terkait dengan materi yang saya sampaikan, antara beriman dan berislam. Apakah sama orang yang beriman dengan orang yang berislam? Suatu ketika ada seorang Arab Badui. Arab Badui itu adalah orang Arab yang agak primitif gitu ya. Dia kalau melakukan sesuatu itu tidak pakai pikir panjang. Dia kalau mau buang sampah, dia
dia buang sampah aja di mana dia mau buang sampah. Dia kalau mau meludah, dia meludah aja, tidak pakai mikir dia sedang di mana. Atau dia mau buang air kecil, dia buang air kecil saja, tidak mikir itu tempat ibadah atau tempat yang lain. Makanya kemudian orang A'rab, orang Badu ini suatu ketika datang kepada Nabi malam-malam ketika Nabi istirahat, mengatakan qalatil a'rabu amanna, orang-orang A'rab, orang-orang Badui itu mengatakan kami telah beriman. Ya, terus kemudian Nabi mengatakan, Nabi bersabda, kullam tu'minu walakin qulu aslam. Katakanlah sungguhnya kalian belum beriman, tetapi sungguhnya kalian telah berislam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman itu belum masuk ke dalam dada kalian. Artinya apa? Orang-orang Arab Badui ini sudah berislam tapi belum beriman. Orang yang beriman itu sudah barang tentu berislam, orang yang berislam itu belum tentu beriman. Maka ada istilah, kalau dulu itu ada film Islam KTP gitu ya. Dia Islam secara identitas, tetapi dia tidak beriman. Dia Islam, tetapi dia tidak menjalankan puasa. Dia Islam, tetapi dia tidak menjalankan sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Maka di sini antara iman dan Islam, jadi lebih utama iman daripada Islam. Tentu Islam dulu, kemudian menjadi beriman kepada Allah. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'ah. Dan jika kita taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan kalian. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah sebentar ya. Innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, oleh sebab itu istilah yang digunakan adalah ukhuwah Islamiyah karena itu adalah faktor lahir. Kalau ukhuwah imaniyah itu adalah faktor batin yang susah untuk mengukurnya. Kalau faktor lahir itu kan mudah mengukurnya. Kemudian innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya antara sesama mukmin itu adalah saudara. Nah, ini diperkuat oleh hadis Nabi, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Nah, istilahnya yang digunakan itu adalah akhun. Akhun itu seperti saudara kandung. Maka dari itu, orang yang muslim itu mestinya menganggap muslim yang lain itu seperti saudara kandung. Sehingga ketika dia ingin berbuat baik, itu tidak berpikir atau tidak merasa bahwasanya itu bukan saudara saya sehingga dia merasa berat. Tapi kalau dia merasa menganggap bahwa itu saudara kandung, maka dia akan merasa dengan rendah, dengan merasa ringan tangan membantu orang tersebut. Maka suatu ketika Salman Al-Farisi pernah ditanya, siapa ayah kamu? Dia menjawab, Abil Islam. Ayah saya adalah Islam, laisa li aban siwal Islam. Saya tidak punya ayah selain Islam. Maka sampai sekarang Salman Al-Farisi itu kita tidak mengetahui dia itu ayahnya dari mana. Maka disebut sebagai Salman orang Persia, Salman Al-Farisi. Teman-teman siswa baru MAN 2 Mojokerto, Rasulullah SAW memberi perumpamaan persaudaraan sesama Muslim itu seperti anggota tubuh yang utuh. Masalul mu'minina fi tawalihim wa tarahumihim kamatsalil jasad. Jadi perumpamaan persaudaraan sesama mukmin itu seperti satu bagian tubuh yang utuh. Idastaka minhu lahu adun tada'ala husairul jasad bil huma wassahar. Jika salah satu di antara tubuh kita itu sakit, maka yang lain merasakan sakit. Ya, ini saya beri contoh gambar. Misalkan gigi kita terasa sakit, maka kepala kita juga ikut sakit.
maka kemudian telinga kita juga ikut sakit. Ada suara-suara yang bising yang mungkin ketika gigi kita tidak sakit itu biasa saja, tapi ketika gigi kita sakit maka telinga kita mendengarkan suara yang bising itu menjadi berisik juga, menjadi sakit juga. Begitu juga dengan kaki kita, misalkan kaki kita sakit, maka anggota tubuh yang lain juga merasa ikut sakit, sehingga tangan kita membantu untuk memijatnya. Maka tangan kita membantu mengambilkan minyak kayu putih untuk mengolesnya. Itu adalah perumpamaan persaudaraan sesama muslim. Jadi merasa bahwasanya saudara muslim yang lainnya itu adalah saudara kandung. Kemudian Rasulullah juga mengumpamakan persaudaraan sesama muslim itu seperti bangunan yang kokoh. Persaudaraan sesama mukmin itu seperti bangunan yang kokoh. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan, seperti bangunan yang kokoh. Yashuddu ba'duhu ba'du, yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi bangunan itu misalkan bangunan rumah, pondasinya tidak kokoh, tetapi tiang dan atapnya kokoh, tetap saja dia akan runtuh. Misalnya pondasinya kokoh, tetapi tiangnya tidak kokoh, dia juga akan runtuh. Pondasinya kokoh, tiangnya kokoh, atapnya tidak kokoh, dia juga akan runtuh. Maka setiap komponen dari bangunan itu saling menguatkan. Begitu juga antar sesama muslim, yang satu dengan yang lain itu saling menguatkan. Jika ada saudara kita di Palestina yang mendapatkan musibah, kita merasa sakit juga, merasa berempati kepada mereka, kemudian kita ringan tangan untuk membantu mereka. Misalkan ada saudara kita waktu itu di Jakarta yang terkena banjir, atau saudara-saudara kita sekarang yang lagi kena COVID, lagi isoman, itu kita merasa juga bahwasanya kita itu juga merasa seperti mereka, karena itu adalah saudara kita, karena itu bagian daripada diri kita, maka kemudian kita membantu, menyuplai makanan kepada saudara-saudara kita yang lagi isoman, yang tidak dimungkinkan untuk keluar rumah membeli makanan. Adik-adikku yang dirahmati oleh Allah, maka di sini saya memberikan contoh teladan dalam ukhuwah Islamiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum. La yu'minu di sini bukan berarti tidak beriman, tetapi tidak sempurna iman seseorang hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sampai dia itu mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Ya. Kalau kita beli baju kan otomatis tidak mau beli baju yang jelek. Maka kita memberi orang lain pun jangan memberi yang jelek, berilah yang bagus. Kalau kita mau makan, tentu kita tidak mau makan makanan yang tidak enak. Maka kita kalau mau memberi makan teman kita, maka berilah makan yang enak. Jangan beri makanan yang sudah mau basi, kemudian diberikan kepada teman kita. Maka di sini ada satu kisah yang kemudian menjadi asbab nuzul surah Al-Hasr ayat 9. Yaitu suatu ketika Nabi itu kalau setiap malam habis sisa itu selalu menerima tamu ya. Dan tamu itu ditawarkan kepada para sahabat, barang siapa yang mau menjadikan rumahnya itu sebagai rumah singgah bagi tamu yang datang ini. Nah, para sahabat itu biasanya royoan, saya saja ya Rasul, saya saja ya Rasul gitu. Nah, ketika itu salah satu sahabat yang mengangkat tangan adalah Abu Ayyub Al-Ansori. Mengatakan, wahai Rasul, malam ini saya siap, rumah saya siap untuk ditinggali tamu yang datang kepada jenengan. Akhirnya tamu itu dibawa oleh Abu Ayyub Al-Ansori ke rumahnya. Nah, ketika sampai di rumahnya, Abu Ayyub itu tanya kepada Umi Ayyub. Ya. Abu Ayyub berarti bapaknya Ayyub, tanya kepada Umi Ayyub, yaitu ibunya Ayyub, berarti dia punya anak namanya Ayyub gitu ya. Apakah ada makanan untuk malam ini begitu? Karena tentu tamu kita ini belum makan ya. Kemudian Umi Ayyub mengatakan, wahai Abu Ayyub, mohon maaf, ada makanan tapi hanya cukup untuk satu orang.
ya sudah kita berikan kepada tamu kita saja. Nah, kemudian Abu Ayyub membawa 2 piring makanan. Yang satu berisi makanan dan yang satu berisi tidak ada makanannya, piring kosong. Nah, kalau piring makanan yang ada makanan itu kita berikan kepada tamu, kemudian kita bilang, mohon maaf, ini makanannya tinggal 1 piring, tamu sajalah yang makan. Kita sebagai tuan rumah nggak usah makan, biarkan menahan lapar. Tentu tamu itu mesti merasa nggak enak. Waduh, masuk sampean yang punya rumah nggak makan, saya makan. Nah kan gitu. Akhirnya Abu Ayyub punya strategi, di rumahnya itu ada namanya lampu oblek ya, zaman dulu itu tidak ada lampu listrik. Itu disenggol sama Abu Ayyub sehingga lampunya itu jatuh dan mati begitu ya. Sehingga kemudian Abu Ayyub bilang kepada tamunya, mohon maaf, malam ini kita terpaksa makan dalam keadaan gelap. Kemudian piring yang ada makanannya diberikan kepada tamunya dan piring yang kosong itu ditaruh di depannya Abu Ayyub. Kemudian mereka berdua makan dan Abu Ayyub ikut berpura-pura makan. Nah, dari situlah kemudian turun ayat Al-Qur'an wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka itu orang Ansor mengutamakan orang-orang Muhajirin walaupun sebenarnya mereka itu memerlukan. Jadi sebenarnya saya butuh makan, tapi karena ada tamu yang lebih saya hormati, lebih baik itu saya berikan kepada tamu. Itu namanya wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kemudian kisah yang kedua adalah Umar bin Khattab. Suatu ketika Umar bin Khattab itu pingin sebuah makanan yang enak. Mungkin saat ini mau Idul Adha ya. Gulai iga sapi. Ya, misalkan lagi ngidam gulai iga sapi. Nah, tiba-tiba kok ya ada orang ngetok pintu membawa gulai iga sapi. Nah, akhirnya kemudian Umar bin Khattab sangat senang sekali tentunya. Dia ngidam gulai iga sapi, kemudian tiba-tiba ada yang ngasih. Tapi kemudian Umar bin Khattab ingat sabda Nabi, barang siapa yang ingin sesuatu, kemudian dia mendapatkannya, kemudian lalu dia memberikannya kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Akhirnya Umar bin Khattab memerintahkan kepada pembantunya untuk memberikan gulai iga sapi itu kepada tetangganya. Kalau kita mungkin lagi pengen sesuatu, pengen martabak, kemudian datang martabak, mesti langsung kita habiskan gitu ya. Tapi Umar bin Khattab tidak, diberikan kepada tetangganya. Tetangganya senang mendapatkan makanan itu. Tapi ketika mau makan, tetangganya ingat sabda Nabi juga. Barang siapa yang mendapatkan sesuatu yang diinginkan, kemudian dia memberikannya kepada orang lain, maka dia mendapatkan pahala yang besar. Akhirnya diberikan kepada tetangganya. Tetangganya lagi itu juga senang, tetapi ketika mau makan ingat sabda Nabi. Akhirnya yang namanya gulai iga sapi tadi itu keliling di perkampungannya Umar bin Khattab. Dan pada akhirnya makanan gulai iga sapi tadi kembali kepada Umar bin Khattab lagi. Alhamdulillah, yang namanya rezeki tidak kemana-mana. Ya, tapi jangan dicoba-coba. Nanti misalkan nanti malam ada yang nganterin makanan martabak gitu ya. Kemudian dikasihkan ke tetangga dengan harapan ya moga-moga balik lagi ya wassalam itu habis makan oleh tetangganya. Ya, anak-anakku, siswa-siswi baru Mandua Mojokerto, lantas bagaimana cara mewujudkan ukhuwah Islamiyah? Ada 4 yang bisa kita lakukan dalam rangka mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Yang pertama adalah ta'aruf, saling mengenal. Kita tidak akan muncul, makanya tadi tak kenal maka tak sayang begitu ya. Kita tidak akan muncul rasa sayang kalau tidak mengenal seseorang itu. Jadi harus mengenal dulu. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dari suku-suku itu tujuannya apa? Untuk saling mengenal antara satu dengan yang lain.
Kalau kita punya teman dia dari Medan, kemudian ngomongnya nadanya tinggi, ya kita harus saling saling ketika kita sudah mengenal dia, oh dia dari Medan, maka akan timbul tafahum, saling memahami. Ketika teman kita misalkan dia itu punya penyakit diabetes, kemudian dia bertamu ke kita harus saling mengenal dia. Dia punya penyakit diabetes ini, ya jangan dikasih suguhan yang manis-manis, nanti malah penyakitnya kumat. Atau misalkan ada seseorang yang punya penyakit darah tinggi, teman kita kemudian bermain ke rumah kita kasih suguhan misalkan daging-daging kambing, nah, itu bukan ngasih suguhan, itu mau membunuh dia berarti. Kita harus saling mengenal, oh dia orang Solo karakternya begini, dia orang Medan karakternya begini, dia orang Jawa karakternya begini. Kita harus saling mengenal. Ketika kita sudah saling mengenal, maka akan timbul tafahum, saling memahami. Ya, kalau kita sudah saling mengenal antara satu dengan yang lain, maka akan timbul saling memahami. Jadi misalkan kita tahu bahwa teman kita itu dari kalangan Nahdiyin misalkan, kemudian dia menjadi imam sholat subuh, ya kita akan timbul saling memahami ketika dia kemudian sholat subuhnya menggunakan kunut misalkan. Atau misalkan kita punya tetangga Muhammadiyah atau kemudian tetangga yang lain yang kemudian misalkan kita melakukan kegiatan tahlilan, kemudian tetangga kita yang tidak sepaham dengan itu, tapi kita saling mengenalnya, maka ketika teman kita, tetangga kita itu tidak hadir, maka di dalam diri kita akan timbul tafahum, saling memahami. Oh iya sih, dia kan memang tidak meyakini hal itu. Maka sehingga konflik antar madhab, perbedaan antar madhab itu akan melebur menjadi satu kalau kita saling mengenal, sehingga dampak yang timbul kemudian setelah saling mengenal adalah saling memahami. Kemudian ada satu hadis, ini mungkin kalau cukup ya, ada satu hadis yang selalu dijadikan namanya firqatun najiyah. Ada beberapa juga yang tanya kepada saya. Satu farriku ummati ila salasa wa sab'ina firqatan, akan terpecah umatku menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa ahlus sunnah wal jamaah. Semuanya akan masuk neraka kecuali ahlus sunnah wal jamaah. Nah sekarang semua orang itu berebut ahlus sunnah wal jamaah. Lu sayang ahlus sunnah, sama ndak ahlus sunnah gitu ya. Ya sing ahlus sunnah terus sopo? Semuanya masuk neraka, saya saja yang masuk surga. Emangnya nggak takut di surga sendirian ya? Surga itu kan luasnya seluas langit dan bumi, nah gitu ya. Mengaku dirinya yang pantas masuk surga, yang lainnya nggak masuk surga. Ya emang berani apa di surga sendirian. Maka hadis tersebut supaya dimaknai secara progresif ya. Satu fariku ummati, umatku akan terpecah. Ila salah sawasab'ina firqatan, menjadi 73 golongan. Lah ini jangan dimaknai umatnya Nabi Muhammad itu adalah umat Islam. Umatnya di sini adalah umat dakwah. Seluruh umat yang datang setelah diutusnya Nabi Muhammad itu adalah umatnya Nabi Muhammad, umat dakwah, umat yang wajib kita dakwai. Jadi 73 golongan itu bisa jadi misalkan kayak sosialisme, kapitalisme, kemudian ada sekte-sekte dalam gereja. Yaitu kulluha finnar, illa siapa? Illa ahlussunnah wal jamaah. Siapa ahlussunnah wal jamaah? Ya umat Islam yang beriman kepada rukun iman, yang berislam kepada rukun Islam. Jadi selama dia beriman pada rukun iman dan berislam pada rukun Islam, maka dia akan yang di dalam neraka itu adalah yang 73 golongan yang di luar. Selama perbedaannya adalah furu, masih cabang bukan akidah. Furu itu misalkan kayak misalkan cara takbirnya, cara sholatnya bukan kemudian zuhur menjadi 5, zuhur menjadi 5 menjadi 3 itu sudah usul. Kalau furu itu yang cabang-cabangnya. Selama perbedaannya furu, kita bisa saling memahami.
Kemudian ta'awun, ketika kita sudah saling mengenal, saling memahami, maka akan timbul ta'awun, akan timbul saling menolong. Menolongnya akan dengan ringan tangan. Menolong sesama muslim kalau kita sudah mengenal, saling memahami, kita menolong orang itu akan dengan ringan tangan. Maka Nabi mengumpamakan kun kal yadaini wala takun kal udhunaini. Jadilah seperti dua tangan, jangan seperti dua telinga. Ini saya kasih contoh anak kecil ya, dua telinga. Apa maksudnya jadilah seperti dua tangan? Dua tangan ini tidak pernah iri antara satu dengan yang lain. Ya, tangan kanan itu urusannya tanda tangan, urusannya salaman, urusannya nerimo duit ya, urusannya sing api-api. Tangan kiri itu urusannya nanti kalau ke belakang. Tangan kanan tidak pernah iri bahwa tangan kiri tidak pernah iri bahwasanya loh. Tangan kanan selalu nerima uang atau selalu tanda tangan. Tangan kiri mau tanda tangan ya tidak bisa. Ketika membawa beban berat, kalau tangan kanan tidak kuat, tangan kiri langsung respect membantu. Begitu juga tangan kiri ketika membawa beban berat, tangan kanan langsung respect membantu. Tangan kiri dipasangi jam tangan kanan tidak pernah iri minta dipasangi jam tangan juga. Misalkan tangan kiri dipasangi jam tangan kanan iri ingin dipasangi jam tangan. Coba sampean kanan kiri pakai jam tangan ke sekolah. Sampean akan ditanyai guru sampean, enggak apa-apa ta? Gitu ya. Jadi tangan kiri diperlakukan ada SOP-nya banyak gitu ya. Antara SOP antara tangan kiri dan tangan tidak pernah iri antara satu dengan yang lain. Mereka saling ta'awun. Jangan seperti walatakun kal udhunaini, jangan seperti dua telinga. Dua telinga itu selalu iri. Coba misalkan yang perempuan, telinga kirinya dipasangi anting-anting, ya. Telinga kanannya nggak dipasangi anting-anting. Kira-kira jalannya itu sudah miring-miring gitu. Ya enggak pantas, harus kedua-duanya dipasangi anting-anting. Kalau yang kiri dipasangi 5 gram, ya kanannya dipasangi 5 gram. Kirinya dipasangi 10 gram, ya kanannya dipasangi 10 gram. Kirinya model bintang misalkan, kanannya model bintang. Ya. Telinga itu selalu iri dengan satu dengan yang lain. Dan telinga itu tidak pernah ketemu antara satu dengan yang lain. Kira-kira telinga kanan pernah bertemu lah dengan telinga kiri, tidak pernah bertemu. Maka Rasul mengatakan kun kal yadaini walatakun kal udhunaini. Jadilah seperti dua tangan, jangan jadi seperti dua telinga. Ya, yang terakhir, ketika kita sudah ta'aruf, saling mengenal, saling memahami, saling tolong menolong, yang terakhir adalah kita akan saling menjamin, takaful. Makanya asuransi dalam bahasa Arab itu disebut dengan takaful. Asuransi syariah disebut dengan, dalam ekonomi Islam, istilah asuransi disebut dengan takaful. Saling menjamin. Saya tidak akan pernah takut lapar karena saya punya tetangga seorang muslim. Saya tidak pernah takut anak saya tidak bisa sekolah karena saya punya teman seorang muslim. Saya tidak pernah takut isoman tidak bisa makan karena tetangga-tetangga saya adalah orang muslim. Dan orang muslim akan menjamin keselamatan, akan menjamin kesejahteraan antara muslim yang satu dengan muslim yang lain. Tidak akan membiarkan seorang muslim yang lain itu kelaparan, bahkan sampai meninggal dunia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan ukhuwah Islamiyah. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat menjalin. Masalahnya ini siswa baru, tidak pernah bertemu tatap muka langsung. Nah, ini mungkin agak kurang ukhuwah Islamiyahnya karena agak kurang saling mengenal begitu ya. Karena ukhuwah Islamiyah tadi timbul kalau kita saling mengenal, saling tafahum, saling ta'awun dan takaful tadi. Tapi walaupun demikian kita masih disupport dan didukung oleh teknologi baik grup WhatsApp atau Instagram yang setidaknya walaupun tidak pernah bertatap muka langsung tetapi pernah bertatap muka secara virtual, berkomunikasi melalui gadget kita masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti akan ada beberapa pertanyaan terkait dengan materi yang saya sampaikan tadi. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Muhammad Muammar
Bagi siswi yang ingin bertanya bisa di-unmute langsung atau bisa nulis di kolom chat. Ada yang tanya? Ya gini, misalnya seperti ini, kalau sudah beruhuan, ya, kalau memang sudah kenal, bagaimana yang sulit itu kan biasanya membinanya atau menjaganya kan itu. Nah, triknya atau tipsnya, nah, kan gampang. Bangun itu kan mudah, dibandingkan merawatnya itu kan yang sulit. Sedangkan ada 4 cara kan tadi, ta'aruf, memahami dan sebagainya. Perkenalannya mudah. Nah, untuk merawatnya itu nanti bagaimana agar terjalin dengan baik. Ya, ini pertanyaan yang abot. Nah, ini konteksnya tadi saya menjelaskan persaudaraan antar sesama muslim ya. Dalam konteks luas artinya tidak dalam satu komunitas, misalkan dalam satu keluarga, tetapi satu sesama muslim, misalkan dalam sekolahan, dalam sekolah gitu. Kalau kemudian mengenalnya mudah, tetapi merawatnya itu yang susah gitu ya. Ketika kita dalam perjalanan kemudian ternyata kok bangunan yang sudah dibangun itu kemudian kena rayap gitu, sehingga kemudian menjadi kayu-kayunya rapuh dan membuat dia ambruk, maka yang perlu dibasmi adalah rayapnya. Apa yang membuat dia itu menjadi rapuh misalkan? Kalau misalkan antar sesama teman saling berteman, kemudian tiba-tiba ada konflik, itu mesti ada rayap-rayap yang mengganggu. Nah, perlu kita ditelusuri karena masing-masing konflik itu penyebabnya masing-masing, tidak bisa digeneralisasikan. Sehingga ini mungkin bahasanya dokter itu resep obatnya beda antara penyakit diabetes sampai darah tinggi gitu ya. Sehingga membasminya pun kita harus meneliti apa penyebab dari runtuhnya bangunan. Apakah karena memang fondasinya yang rapuh, apakah karena atapnya yang disusupi jadi sudah kuat, tapi karena ada faktor lain eksternal yang masuk sehingga kemudian dia menjadi rapuh. Nah, kalau misalkan yang fondasinya yang rapuh, maka kita harus memperkuat fondasi itu. Tapi kalau misalkan ada faktor eksternal yang datang yang kemudian membuat dia rapuh, maka kita harus ya membasmi faktor eksternal itu, sehingga ini saya analogi saja supaya bisa ditafsirkan sesuai dengan permasalahannya masing-masing. Saya rasa itu Bu Nisa. Iya, terima kasih sekali pencerahannya. Kan memang ini Muslim kan, sesama Muslim. Jadi misalnya kalau memang di madrasah atau di lembaga itu kan memang mereka sesama temannya sendiri itu kan sudah sama-sama Muslim kan, sehingga kadang kan jiwa-jiwa seumuran mereka itu kan masih labil. Biasanya berteman itu menjaganya kan yang sulit. Tidak ada pertanyaan? Kelihatannya tidak ada. Kelihatannya Saya mau paham bertanya, dengan. Oh itu misal ada. Silakan. Apa misal Atala? saya itu kan kayak orang pemalu gitu ya, Pak. Misalnya itu saya ingin berteman dengan siapa aja. Dulu kan saya pernah kayak kena bullying gitu di SD, tapi kalau di SMP saya lebih terbuka, tapi tidak semua terbuka gitu. Saya itu kayak tipe orang yang kayak milih-milih teman. Misalnya ini tidak cocok dengan saya, terus ini cocok. Kayak gitu tuh gimana? Ya, jadi milih teman. Apakah kita diminta untuk memilih teman? Ada satu hadis itu memang kita disuruh memilih teman yang soleh. Gitu ya. Jadi teman itu seperti ibaratnya kita berteman dengan orang yang soleh itu seperti berteman dengan penjual minyak kasturi. Jadi kalau teman yang soleh itu mengerjakan pekerjaan yang baik, itu harapannya itu kita akan nular kepada perbuatan baik kita itu. Ya, kemudian kalau kita berteman dengan orang yang buruk itu seperti berteman dengan peniup api. Peniup api itu kalau sekarang itu ya tukang las begitu ya. Kita mesti akan kena dampak buruknya. Jadi dulu itu saya sempat mencoba merokok ya. Itu gara-gara teman saya pada rokokan KB.
kelas berapa dulu itu ya? Kalau man itu ya kelas 2 madrasah aliyah. Ya habis makan semua pada rokokan, saya nggak rokokan kan sawangan ya. Akhirnya kemudian ikut rokokan juga. Walaupun hanya berjalan 1 tahun. Kemudian saya pikir-pikir kayak apa rokokan. Akhirnya nggak rokokan. Maka memilih teman itu memang dalam hadis disarankan untuk memilih teman yang baik supaya kita tidak terpengaruh yang buruk ya. Kemudian misalkan kita berteman dengan teman yang tidak baik, yang buruk. Kemudian teman kita kena kasus misalkan, kena kasus narkoba, kena kasus korupsi. Kita itu mesti diidentikan seperti dia. Iki koncoe sapa to? Oh, iki koncoe Agil. Oh, paling Agil ya paling gak ada tuh para iki nah, gitu. Dulu itu kalau zaman-zaman PKI itu orang kalau sudah di vonis PKI mesti temannya juga kena karena antara satu teman dengan teman yang lain itu identik gitu. Maka di dalam Al-Qur'an itu ada penyesalan kepada orang-orang yang tidak menjadikan teman soleh sebagai temannya. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Ya Allah, kenapa saya tidak menjadikan Bu Nisa dulu sebagai teman saya gitu. Misalnya karena Bu Nisa orang yang solehan. Atau misalkan siapa ini ada Nadia Putri, orangnya soleha. Kenapa dulu tidak saya jadikan teman? Itu nanti di akhirat akan menyesal. Begitu juga misalkan dulu, sekarang Pak Jokowi presiden. Misalkan Pak Jokowi dulu temannya kalian, wah biar Jokowi itu turu sak kosan ambil aku. Itu ada perasaan bangga kalau misalkan teman kita itu sukses. Nah, kemudian nanti ya memang begitu Mas apa tadi ya, Mas Atallah memilih, kita memang disuruh memilih teman yang baik, tetapi tidak kemudian teman yang lain tidak kita temani. Artinya memilih teman untuk bergaul. Teman dalam arti ini soulmate ya, yang saling setiap hari. Sedangkan teman yang lain bukan kemudian kita tidak kita temani, tidak kita sapa, tetapi supaya teman yang buruk itu tidak mempengaruhi diri kita. Dan kalau faktor bullying, menghina itu ya, memang sekarang ada pasalnya itu kalau kita dibully oleh teman, kalau kita punya kekurangan misalkan kalau di beberapa tempat itu difabel begitu ya, itu akan mendapat biasanya gunjingan. Nah itu tentu sekolah yang perlu turun tangan kepada siswa lain yang agar antar sesama siswa itu tidak saling menjatuhkan atau kemudian saling menghina. Itu Mas Atallah. Saya dulu juga termasuk orang yang pemalu ya, tapi ya besarnya juga ngomong depan banyak orang juga nggak malu. Nanti akan berproses ya, akan berproses. Apa yang dialami teman-teman sekarang itu belum tentu kemudian masa depan itu juga akan menjadi pemalu selama-lamanya ya tidak. Ya, nanti tergantung kita mau berproses menjadi yang lebih baik ataukah seperti ini terus. Saya rasa itu Bu Nisa. Ya, kembali kepada saya. Masukan atau ilmu yang baru bagi kita semua bahwasanya memang kita sesama muslim ya memang harus tidak memilih teman seperti itu. Kalaupun memang ada teman yang baik ya kita harus menjadi baik. Kalau memang punya teman yang kurang baik ya berarti perlu kita hindari. Ada pertanyaan lagi atau bisa kami tutup selanjutnya karena jadwalnya jam ada lagi. Ini kan Oh, tadi mencakup cara mewujudkan ukhuwah Islamiyah ada 4 cara. Ta'aruf, tafahum, ta'awun, sama takaful. Kalau semisal persaudaraannya itu dijalin sama yang berbeda agama, apakah bisa disebut ukhuwah? Ya. Ada Rahman ini Mas Iam ya, Mas Iam. Ya, Mas Iam ya. Mas apa namanya? Ya Mas Iam itu. Arif Rahman panggilannya Iam, tetangganya Bu Nisa soalnya. Ya, kalau dengan non muslim itu namanya ukhuwah insaniyah. Kalau dengan sesama muslim itu namanya ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah insaniyah itu persaudaraan sesama manusia. Tidak melihat agamanya. Tidak melihat agamanya. Nah, itu ada beberapa sikap yang
berbeda antara kita dengan sesama muslim dengan kita dengan non muslim. Tetapi kita diminta tetap bertoleransi, bertasamuh. Nah, nanti akan ada pertanyaan, Pak, gimana kalau misalkan dia menjalankan ibadah Natal, kemudian kita diundang, gitu kan ya. Ya, itu nanti perdebatan terkait dengan toleransi antar agama. Karena saya tetangga saya juga ada non-muslim, 2 orang. Kebetulan waktu itu pernah saya jadi RT, dia jadi bendaharanya. Ya biasa saja, tidak seperti kemudian yang lain. Bahkan orang luar negeri menganggap bahwa orang Indonesia itu orang yang paling toleran. Kenapa? Karena ya faktor agama itu masih dalam ranah publik. Artinya ritual keagamaan itu masih bisa masuk di ranah publik. Kalau di luar negeri tidak boleh. Dia agama itu private, tidak boleh di ranah publikan. Itu urusan pribadi. Tidak bisa kemudian misalkan Idul Fitri atau adzan gitu pakai speaker, itu menurut mereka polusi udara itu beribeni itu. Maka kalau adzan ya di dalam aja. Kalau di sini kan ya santai saja tuh. Adzan mau di luar, mau Natalan di mal-mal itu bentuk toleransi masyarakat Indonesia yang kemudian diapresiasi oleh orang-orang Barat. Karena orang-orang Barat itu penganut sekuler. Sekuler itu adalah agama itu urusan pribadi, urusan private. Anda tidak berhak menyuruh orang lain sholat karena kalau dia dosa ya, kalau berdosa ya urusan dia, tidak ada urusan dengan saya. Itu prinsip sekularisme itu. Saya rasa itu Mas Arif Rahman Hakim. Hakim. Syukur ya tadi sudah dipaparkan bahwa bagaimana sesama muslim itu harus menjadi saudara kan, seperti itu, sama muslim itu saudara. Juga bagaimana mewujudkannya tadi ada 4 dari mulai perkenalan, saling memahami, menolong, saling menjamin dan sebagainya. Sebelum nutup Pak Arfan, tolong di closing statement closing sehingga menjadi motivasi bagi siswa-siswi kami di Mandua Mojokerto. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian, siswa baru. Pesan saya yang terakhir sebelum saya tutup, yang pertama ya semangat belajar, istiqomah belajar, jangan sampai semangat belajar di kelas 1 saja, kelas 1 ya namanya, tapi terus sampai 3 tahun ke depan. Kemudian jadilah orang yang humble, orang yang mudah berinteraksi dengan sesama teman. Kalau laki-laki insya Allah tidak ada namanya itu kayak geng-gengan gitu ya. Perempuan ya khususnya ini. Saling memahami, saling mengenal. Kalau kita punya banyak teman, insya Allah tidak ada ruginya. Kalau nanti kita saling menolong teman, kita berbuat baik kepada teman, itu berbuat baiklah yang maksimal. Seperti kita mencintai kita, tentu perbuatan baik itu akan kembali ke kita. Ahsantum li'anfusikum. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, kembalinya ke kita. Itu pasti. Walaupun tidak menghargai dia, tapi bisa jadi menjadi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, kami sampaikan waktu dan ilmunya, terutama ilmunya ini yang sangat penting bagi kami maupun siswa-siswa kami sehingga nanti bisa menerapkan dalam kehidupan bersosial dalam hal ini karena sama muslim itu saudara. Kami lanjutkan, bisa jenengan keluar atau bisa monggo sehingga kita karena masih ada rangkaian acara berikutnya. Oke, terima kasih Bu Nisa. Oke. Ya teman-teman ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.